Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Hari ini, hari Minggu biasa yang ke-33, 17 November 2024. Kita mendengarkan sabda Tuhan, bacaan Injil dari Injil Markus, bab 13 ayat 24 sampai 32. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ajakan sabda Tuhan bagi kita di hari Minggu ini. Pertama-tama kita selalu bersyukur ya, bahwa kuasa Tuhan senantiasa berkarya dalam seluruh perjalanan hidup kita, apapun keadaan kita. Misalnya sekarang sedang dalam musim hujan ya, kita tahu kapan dan saat bisa. Kadang-kadang misalnya awan begitu tebal, suasana akan begitu gelap, dan pelan-pelan juga kita tahu bahwa kapan saatnya akan hujan. Tanda-tanda alamnya itu mendukung kita untuk bisa menangkap bahwa hari akan hujan. Atau juga tadi disampaikan di dalam bacaan tentang bagaimana melihat segala sesuatu. Bila bertunas atau juga menjadikan hidup itu kita mampu menangkap apa yang menjadi rencana alamiah, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui pengalaman-pengalaman itu tanda-tanda alamiah. Atau zaman dulu, saya masih ingat itu pada saat kami masih kecil, masih bisa melihat rasi bintang. Dengan rasi bintang kita bisa tahu, situasi dan juga alam, keadaan alam kita. Nah, meskipun sekarang sudah jarang. Tetapi lihatlah bahwa Yesus katakannya, perkataanku tidak akan berlalu. Sabda Tuhan selalu memberi daya ubah, menggerakkan setiap kita untuk memiliki pengalaman akan Allah. Dan bila kita pelan-pelan menangkap rencana dan cara Allah menyapa setiap kita melalui pengalaman harian kita. Bisa jadi dalam setiap pengalaman harian kita sulit menangkap, tetapi dengan cara Allah membantu kita untuk merasakan kasih-Nya. Melalui firman-Nya, Ia mengingatkan kita. Tariklah pelajaran dari perumpamaan. Dan dengan perumpamaan itu salah satu caranya adalah dengan Allah menyampaikan, dengan Yesus menyampaikan perumpamaan, kita mampu merefleksikan diri kita. Sehingga mampu menangkap nilai atau makna di balik sabda yang Tuhan sampaikan kepada kita. Hari atau saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak.
hanya Bapa yang tahu. Maka mari kita mohon supaya perlahan-lahan dalam perjalanan hidup kita boleh menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah dalam setiap peristiwa hidup kita yang sederhana. Kita juga tetap mengingat saudara-saudara kita yang kena dampak dari erupsi gunung di Lowotobi, di Kecamatan Ulang Gitang. Juga terima kasih untuk semua yang turut terlibat di dalam karya-karya baik, memberikan donasi berupa doa atau juga dana, bantuan kemanusiaan yang sungguh membantu setiap pribadi yang turut atau merasakan dan kena dampak dari gunung meletus, atau juga tentu secara psikis saudara-saudara kita butuh uluran tangan kasih. Juga syukur atas kebaikan-kebaikan Allah melalui begitu banyak orang yang turut terlibat. Terima kasih untuk siapa saja yang turut terlibat di dalam karya-karya kemanusiaan. Juga kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan menuntun kita untuk boleh bertekun di dalam pengajaran hidup dan juga lebih menangkap karya Allah. Dan mari kita datang pada Yesus di hari Minggu ini, menerima Dia, dan juga boleh merasakan kasih dan kebaikannya, dan membiarkan Allah yang merajai diri kita. Aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah. Mazmur 73 ayat 28. Dalam antifon komuni, semoga kita semakin dekat dengan Allah yang menyapa, menjadi perlindungan kita, apapun keadaan kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga, dan komunitas, untuk saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, juga untuk seluruh aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.